yang pertama itu kan yang kepekaan lu pas masih kecil, yang mbak-mbak pakai baju putih terus nanyain mama lu. Terus yang kedua ada anak kecil, yang terakhir tadi ada semacam, mungkin kalau anak kecil bilangnya barongsai ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Randy Hardiansyah. Saya Satria Pangestu. Selamat datang di Podcast Merinding. Di kesempatan kali ini kita akan ada di konten Jumat Merinding. Dan untuk kali ini kita akan ngebahas salah satu cerita yang gue alami selama gue tinggal di rumah ini. Dan kita basically bukan anak indigo, bukan yang punya kelebihan lah dari Allah. Dari Tuhan Yang Maha Esa nggak dikasih kelebihan untuk itu. Cuman ini gua bakal di konten ini bakal ceritain hal-hal yang beberapa gua rasain selama di rumah ini. Itu aja sih. Kebetulan banget kita bikin kontennya di rumah lu juga. Iya. Karena pertama kan belum mungkin ada yang liatin tapi iya, kita nggak bisa lihat. Mungkin. Nah, kayak gue mau nanya hal pertama. Iya. Yang pertama lu rasain hal yang ganjel gitu di rumah lu itu apa sih? Sebetulnya awalnya tuh nggak ada yang aneh-aneh sih. Maksudnya nggak ada yang ngeganjel juga. Iya. Cuman beriring berjalannya waktu, karena gue memang nggak bisa ngeliat sih, cuman agak sensitif. Masih kecil tuh kan rumah gue di salah satu di Depok lah, di belakangnya tuh kuburan gitu. Gue itu dulu sering di tiap maghrib ada orang yang ngetok pintu katanya. Terus setiap gue ngeliat tuh itu orang, gue menggambarkannya dengan wujud yang sama. Ada mbak-mbak pakai baju putih nyariin mama, bilangnya gitu. Padahal setiap Bentar. Mbak-mbak baju putih nyarinya mama. Nyari mama gue. Iya, nyari mama lu. Oke, lanjut. Nah, tapi itu nggak ada orangnya. Dan itu selama hampir setiap hari. Azan tuh pasti gue keluar. Azan Maghrib gue keluar. Mbak pakai baju putih datang nanyain mama lu. Nah, kalau di rumah ini ada beberapa kejadian, kayak misalkan dari teman gue dulu deh, nggak usah dari gue ya. Dari teman. Pernah satu kesempatan temen gue itu nyamper gue buat futsal. Temen sekolah gue. Dan dia bilang kalau di rumah ini tuh ada saudara gue, adik gue, anak kecil. Padahal gue tuh anak bontot. Dia bilang gini, pas gue keluar tuh, gue ngunci pintu kan, lo adik lo dikunci, Sat. Hah? Ya, agak kaget, soalnya dia tuh image itu anak bercanda, jadi gue nggak percaya. Itu adik lo jangan dikunciin katanya. Apaan sih, kan gue yang nggak punya adik kan, lo tahu gue anak terakhir gitu, anak bontot. Terus dia diam di situ, dia nggak ngejawab, cuman di motor doang. Oh, ya udah. Dia belum tahu nih di rumah lu ternyata lu doang nih. Iya, terus gue udah selesai tuh. Gue jalan ke tempat futsal dan emang agak jauh kan kebetulan tempatnya. Dia cerita, tadi gue ngeliat anak kecil saat di rumah lu katanya. Anak kecil cewek ngintip dari kaca katanya. Itu gue bener-bener ngeliat, kata dia gitu. Orang gue sampai senyum kok, dan dia senyum balik, katanya gitu. Ya, asik. Dia itu bilang, kita bikin video ini subuh loh. Jam 5 subuh ya. 5 abis sahur kan. Serius gue udah. Ya terus gue bilang, apaan sih lu? Panggilannya kan botak. Apaan sih lu, nggak jelas. Gue masih nggak percaya dong, karena emang dia kan sering bercanda anaknya. Begitu nyampe lawan futsal, sebelum gue pakai batu, gue prepare nih mau main kan. Dia nyamperin, lu bener nggak punya adik, Sat? Bener, tapi gue masih nggak percaya. Tadi gue ngeliat bener, orang gue senyum dan dia senyum balik, katanya gitu. Ceritanya lumayan menarik ya. Iya. Dia datang ke rumah lu, dia nggak tahu kalau rumah lu doang. Iya. Terus tiba-tiba dia ngomong, adik pas lagi mau berangkat nih, dia ngomong itu adik lu jangan dikunciin. Iya. Dan ya pertama gue kira bercanda gitu. Dan itu senyum lagi ke dia ya. Nah, terus teman gue sempat yang bisa ngeliat itu datang ke rumah ini dan dia bilang kalau itu tuh anak kecil yang di rumah gue. Duh, gue merinding. Mungkin ada di sini kali ya. Kita nggak bisa, tapi nggak bisa. Cuman agak cerita ini jadi mindset kita jadi kemana gitu. Iya, pikiran kemana-mana. Terus temen gue yang itu bilang,
itu di rumah ini ada anak kecil katanya, itu bawaan dari kakak gue kecil katanya. Itu tuh katanya suka sama kakak gue. Dan itu yang bilang nggak satu orang, Ren. Nggak satu orang, temannya dia, teman kakak gue, teman mbak gue itu bisa ngeliat gitu juga dan bilang hal yang sama. Iya, kalau itu dia katanya suka sama lu dan dia nggak ngeganggu lu, cuman suka aja katanya. Dan katanya tempatnya tuh di kamarnya, di kamar kakak gua nggak pernah ngerasa apa katanya. Karena nggak ngeganggu. Mungkin itu nunjukin eksistensi aja soal ke teman gua tuh gimana. Dan itu sih katanya si anak kecil itu. Sama ini Ren, satu lagi gua masih ada cerita juga dari orang lain. Cerita. Jadi anak kecil sih yang lihat. Anak-anak, iya bocah sini kan sering main peda gitu. Dia ngelihat depan gua kan perambutan dan agak nikung gitu kan posisinya, maksudnya kayak ini jalan nih agak kayak gini kan. Katanya dia ngelihat ituan kayak barongsai katanya, ngeliat barongsai di situ. Barongsai. Iya, mungkin dia nggak tahu apa namanya karena anak kecil kan, makanya dia sebut barongsai mempresentasikannya. Iya. Tapi yang jelas dari teman gue yang pernah lihat, temen gue yang pernah main kesini dan yang bisa ngeliat, itu di depan katanya ada Miska, ya mbak, yang ketawa-tawa lah kerjanya. Dan bukan yang putih Ren, yang merah katanya. Temen lu itu yang lihat anak kecil juga bukan? Beda. Beda. Dan dia bilang kalau itu ada juga di sini anak kecil. 2 orang berarti yang bilang kalau ada anak kecil di sini. Iya. Nanti temen mbak lu juga ngomongnya sama. Iya. Yang dan temen mbak gue tuh nggak di rumah gue ngomongnya, di luar posisinya. Yang jelas temen gue kan main ya, sampai nggak betah Ren. Temen gue bisa ngeliat itu. Jadi kalau orang yang bisa ngeliat kan harusnya bodo amat dong. Udah biasa. Iya. Harusnya. Sampai dia nggak betah. Karena mungkin auranya sama satu lagi ini sih. Katanya kalau itu tuh sama yang bisa ngeliat ngeledek Ren. Oh, paham. Jadi temen gue risih lah. Biar mungkin nggak ini. Gue nggak tahu sih itu yang nempatin atau mungkin singgah sebentar gitu dari luar, karena kan posisinya di luar. Bisa jadi kan ada kayak ada yang coba main doang, atau emang dia nempatin di situ. Itu juga nggak tahu, cuman yang jelas itu cukup bikin gua parno sih kalau gua balik agak malam gitu. Kalau di posisi di situ kan karena mungkin sugesti kita agak serem aja emang kelihatannya gitu. Emang agak serem kelihatannya. Emang kan? Kalau gue juga lewat kayak dari depan kan lu kan gang kecil. Jadi kan pas dari gang kecil itu kan sorot banget rumah lu itu. Sedangkan rumah lu kan tingkat yang atasnya masih belum fix jadi dia masih 80%. Iya. Nah, pas gua ngeliat dari jauh itu bang, ini di rumah lu, gua lewat. Nah, itu pas nikungnya kayak emang iya sih auranya kerasa. Sama yang kalau di atas, yang ini dulu deh. Ya tempat itu tuh bikin gua agak parno sama agak serem sih jadinya kalau ini, kalau kepikiran gitu. Merinding. Okay. Tapi gua kan sering ditinggal di rumah sendirian juga kan, sama orang tua gua gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah dia yang aneh-aneh banget dari gua sendiri gitu. Cuman dengar cerita, tapi ada aja sih ngerasa kayak, dan gua maksudnya nothing tulus ya udahlah biarin gitu. Lebih ke situ sih kalau gua. Gua perjelas lagi tadi. Yang pertama itu kan yang kepekaan lu pas masih kecil, yang mbak pakai baju putih terus nanyain mama lu. Terus yang kedua ada anak kecil dan ini 3 temen lu langsung yang ngomong. 2 temen gua. 2 temen lu, 1 temen yang mbak lu ya. Nah yang terakhir tadi ada semacam, mungkin kalau anak kecil bilangnya barongsai ya. Iya, mempresentasikannya gitu. Emang pas gue denger ini gue juga emang merinding ya. Ya gue bukan ini sih ya, bukan mau nuntut lu buat percaya sama cerita gue. Cuman ini kita sharing aja cerita yang gue rasain gitu. Buat kalian yang nonton, hati-hati. Soalnya biasanya kalau yang gue tahu, kalau kita ngobrol gitu ngegibahin mereka tuh dia datang. Ya
Nggak tahu juga sih ya, cuman itu sih yang gue tahu dari beberapa orang gitu. Oke nih buat yang nonton, kalau emang channel ini berkenan gitu dan menurut anda seru, mohon di like, comment, and subscribe. Nggak maksa, cuman jangan gitu ya. Jangan aja bantu aja channel kita. Iya. Nah oke nih buat teman-teman, jika menurut janji oke ganti. Oke buat teman-teman, ntar dikat aja dari kalau kalian ya. Oke nih buat teman-teman nih yang merasa channel ini seru, bisa di like, comment, subscribe ya. Untuk video selanjutnya kita bakal sharing beberapa cerita teman kita yang punya pengalaman juga. Jadi buat temen-temen nih yang punya pengalaman bisa ditaruh di komentar. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.